dihidupin. Iya. Ayo. Isi memorinya nanti. Kan banyak kamu. Field trip ya? Lagi dipinjemin dulu. Apanya? Kunci. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, itu namanya udah ditulis. Ya. Oke, berdiri ya, terus sadarin saya. Biar saya bisa panggil saya namanya siapa aja. Bisa nggak berdiri kamu? Boleh. Pokoknya yang penting berdiri aja. Oke, udah semua ya? Sudah. Oke. Mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu teman-teman, biar kedepannya diberikan kelancaran. Oke, siapa yang mungkin doa? Pakai topi. Ya itu. Restu, boleh restu, silakan. Ya. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mati. Berdoa. Selesai. Oke, teman-teman kita santai aja kali ya. Jadi nanti teman-teman boleh santai dan tegang kan. Ini paling kita bakal diskusi, sebenarnya ada tanya jawab sedikit lah. Mungkin teman-teman saya suruh bertanya juga bisa, terus saya suruh menjawab juga. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ilham tahu? Ridho? Bimbingan kelompok. Rapi mungkin tahu? Ini kan dua kata ya, bimbingan plus kelompok. Kira-kira apa? Mengarahkan kelompok. Apa? Mengarahkan kelompok. Mengadakan kelompok. Oke, bisa. Silo apa aja? Bimbingan kelompok. Pernah dengar kata bimbingan sebelumnya? Pernah. Nah, kira-kira itu tuh buat apa gitu dipakai kata bimbingan? Buat momen apa? Atau kegiatan apa gitu? Bimbingan itu biasanya apa ya, ngajarin suatu hal yang belum pernah diajarin gitu. Oke, betul. Tepuk dulu. Panggilannya apa? Gatanya dari sini. Ini Ion. Ion. Iya, ini Nama asli bukan? iya Arion. Arion. Oke. Saya sampai lupa memperkenalkan diri juga. Oke, baik teman-teman, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Samaka, biasa dipanggil Mudi. Saya masuk bimbingan konseling dari Universitas Sultan Agung Tirta. Kampusnya berada di Indonesia. Tahu ya? Oke. Kalau udah kenal, mungkin kita lanjut. Nah, tadi kita bahas tentang bimbingan kelompok. Ini baru pertama kali apa gimana teman-teman? Pertama kali. Pertama kali ya. Jadi ini first experience ya, pengalaman pertama ya.
Jadi mungkin kalau secara jelasnya kan bimbingan kelompok itu adalah layanan BK. Jadi layanan BK itu banyak sekali teman-teman. Pertama, ada konseling individu. Konseling individu itu biasanya mereka-mereka yang ingin berkonsultasi secara individu, yang dapat kena kasus juga biasanya bisa tuh masuk ke layanan konseling individu. Misal teman-teman kedapatan merokok misalkan, merokok tapi sendirian di WC misalkan. Nah, nanti teman-teman dipanggil terus diberikan pengarahan secara individu. Kalau misalkan teman-teman merokoknya berkelompok, nah nanti teman-teman mendapatnya konseling kelompok. Nah, kalau bimbingan kelompok ini itu sifatnya cuma ngasih informasi doang. Jadi kayak sekedar ngasih pemahaman aja kalau teman-teman semua. Barangkali misalkan teman-teman belum tahu atau mungkin tahu cuman belum terlalu dalam. Oke, di bimbingan kelompok ini kita akan bahas temanya yaitu kemampuan berinteraksi dan juga berkomunikasi secara positif dan aktif. Jadi teman-teman nanti harus aktif nih. Ketika teman-teman udah mengikuti bimbingan kelompok ini, teman-teman harus aktif nanya di kelas atau apa. Oke, sebelum jauh ke situ mungkin saya mau nanya dulu nih, apa itu komunikasi untuk teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Berinteraksi boleh. Saya mau apa? Berkomunikasi boleh. Suka berkomunikasi? Saya boleh jawab. Boleh. Cara untuk menyampaikan perasaan atau ide yang kita pikirkan. Oke, cara untuk menyampaikan perasaan dan ide. Oke, boleh. Dido, apa kira-kira komunikasi? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan boleh. Kira memang. Gak apa-apa, jangan takut salah teman. Ini proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Pernah berkomunikasi sama pacarnya mungkin, orang tua, teman. Nah, kira-kira dari itu bisa mengartikan kira-kira komunikasi itu apa? Rabi mungkin mau berpendapat, silakan. Menyampaikan sebuah informasi Informasi kepada siapa? pada penerima. Pada penerima. Oke. Ada lagi? Cukup. Ya, kan mau jawab? Mau jawab? Belum mau? Oke, gitu Pak. Ya udah. Kita rangkum nih pendapat teman-teman semua. Jadi, gini teman-teman, komunikasi itu secara penjelasannya, komunikasi yang bagus itu adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan kita tuh saling memahami apa yang disampaikan. Contoh, misalkan Restu ilham, misalkan ngobrol. Kira-kira kalau misalkan ngobrol, tapi misalkan Restu menyampaikannya dengan suara yang pelan, intonasinya kurang jelas, kira-kira komunikasinya berjalan lancar tidak? Tidak. Berarti tidak bisa dikatakan komunikasi yang baik. Itu secara sederhana itu. Oke, kita lanjut. Sekarang ada yang tahu berapa jenis komunikasi? Jenis komunikasi yang sering teman-teman lakukan. Oke, apa komunikasi apa? Ada beberapa nih, saya kasih bocoran nih. Satu, ada komunikasi verbal. Nah, kira-kira komunikasi verbal itu apa? Kayak ini Kenapa? kayak ngobrol gini kan bang. Kayak ngobrol gini. Iya. Oke, betul sekali. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung. Nah, itu komunikasi verbal. Ada lagi teman-teman, ada 3 lagi. Kira-kira apa?
tadi ada non non verbal. Apa yang non verbal kira-kira? nggak ada media buat nyampai, jadi nggak langsung harus ada media menyampaikan. Oh itu, terang. Kalau verbal kan ya udah dengan berinteraksi ngomong secara langsung. Berarti secara langsung mengenai Non verbal berarti secara juga secara langsung. dia secara langsung. Nah, coba gimana? Gimana komunikasinya? Gimana komunikasinya? Dan Oh itu kalau itu ada tuh. Kalau ngirim pesan itu masuknya ke digital atau visual. Ada yang mau jawab? Mana? Yang paling aktif nanti ada hadiah yang paling banyak. Kalau dari mulut ke mulut itu verbal namanya. Verbal. Oke, dengan satu, dua. Verbal. Secara tidak langsung. Ada? Ya. Salah. Ayo coba berpikir. Ridho barangkali. dari poster Kalau poster tadi maksudnya ke visual fisik kayak yang buat apa tunangan kayu. Nah, ya, tapi lebih tepatnya gini, kalau sebenarnya non verbal itu enggak cuma buat tunangan saja, kayak itu bisa kayak cuma ngedip mata ke sebelahnya, itu udah masuk komunikasi kan baru. Nah, gitu, ya kan Rido ngerti nih maksud dari restu itu apa kira-kira? Mungkin mau jalan bareng kah? Gitu. Oke. Ketiga ada apa kira-kira? Tadi kan ada verbal, non verbal, Visual. visual atau digital. Satu lagi? Aku di video. Satu lagi. Ini awal katanya T. Komunikasi T. Bukan. Oh iya. Cenayang. Komunikasi. Bukan. Lama-lama. Tubuh kan tadi non verbal. Ter. Bukan. Ter itu tertulis betul sekali. Jadi contoh komunikasi tertulis itu kayak teman-teman misal nulis. Kalau dulu tuh masih sering ya dilakukan ya, kalau dulu tuh nulis pesan terus dikirim lewat perangko. Mungkin kalau sekarang itu udah jarang ya, udah jarang ditemuin. Kalau sekarang mungkin lebih ke arah visual ya, ngirimnya lewat WA, lewat IG mungkin dan sebagainya. Oke, jadi itu jenis komunikasi. Ada yang mau mengulas tadi keempat tadi apa aja coba? Satu orang. Verbal tuh berinteraksi secara langsung, non verbal tuh kayak bahasa tubuh. Oke. Terus digital visual tuh kayak lewat poster bisa. Infografi. Terus satu lagi tertulis, biasa itu surat atau iya surat pesan. Oke. Jadi tepuk tangan dulu buat semua.
saya bacanya nol gitu, ternyata iya. Oke, tadi kita udah bahas pengertian, udah bahas jenis-jenisnya. Terus kita bahas unsur-unsurnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berkomunikasi, kira-kira di dalamnya itu perlu ada apa aja? Apa aja kira-kira? Informasi. Perlu ada informasi yang disampaikan. Apalagi ada 5, 6. Menerima, pengirim, Oke, penerima pengirim. Terus sekali. Perantara. Perantara. Boleh. bahasa, Bahasa. Kalau bahasa mungkin lebih ke arah pesannya yang disampaikan. Bisa pesan yang disampaikan. Oke, itu mungkin kita manfaat mungkin bisa ya, tapi mungkin lebih ke arah apa yang disampaikan gitu kan ya, manfaatnya mau seperti apa. Yang pertama kan perlu ada yang ngirim pesan kan ya. Kedua mungkin perlu ada pesannya dulu yang mau disampaikan. Ada orang ini. Nah, ketiga pesan ada medianya. Mungkin teman-teman mau ngirim lewat secara elektronik mungkin. Media atau saluran. Yang keempat baru ada penerimanya. Pesan-pesan kan tadi ada di nomor 2 gitu. Oke. Terus ada penerima nih. Terus teman-teman berharap apa dari si penerima ini? Jawaban atau umpan balik. Terakhir nih, perlu ada apa? Perlu ada konteks teman-teman. Konteks. Misal mau ada event konser musik, nah jadi teman-teman berbicaranya itu seputar musik nantinya, konteksnya atau situasinya. Oke, itu udah bahas unsur-unsurnya. Selanjutnya kita bahas hambatan. Nanti kita mungkin bakal simulasi teman-teman. Nanti terus sama jangan namanya diri kita pilihan nanti gantian Introvert ya. komunikasi ya. Kenapa? Introvert. Nah, berarti ini forum yang tepat nih. Karena dia di sini kamu belajar dari tadi. Rombongan ya. Kalau di sini nggak ada yang nertawain kan? Iya. Dukung semuanya, sama aja. Karena kalau di luar sana ketika udah kerja, skill ngomong bakal dibutuhin. Kecuali kamu misalkan mau kerja sebagai IT di belakang layar, cuma ngurus-ngurus komputer admin. Nah, itu kan juga perlu. Kalau mau jadi marketing yang jual produk, kalau yang ahli ngomong soal itu bertahap. Oke, kita bahas hambatan. Kira-kira hambatan komunikasi itu apa aja? Ridho barangkali menurut cara penyampaiannya. Gimana tuh? Kenapa cara penyampaiannya itu menghambat komunikasi? misalnya lagi ngomong, Oke. tiba-tiba pindah kan Bisa. terus ini nggak ngerti. Oke. Berarti itu kan ketidaksengajaan gitu kan ya dalam berbicara seni gitu juga. Coba barangkali mau berkomentar. Oke, hambatan. Misalkan Celo lagi ngobrol nih sama Ridho misalnya, jadi susah banget nih kayak informasinya nggak masuk ke Ridho. Kira-kira apa masalah dari komunikasi kamu? Cara bicara gimana? Kayak Gitu.
kurang jelas gitu. Ada lagi berbeda bahasa. berbeda bahasa pun bisa. Ya orang Indo ke orang Korea gitu. Gimana? Ada yang bisa. Orang Indo ke Jepang mungkin ya. Oke, Rapi silakan mau berpendapat Rapi. Oke, silakan. Coba bagaimana? Jangan salah. Kalau misalnya komunikasi itu kan ya teman-teman udah dilakuin dari kecil kan, misalnya kayak ayo lah gitu. Itu udah berpengalaman banget nih di komunikasi, cuman mungkin perlu diarahkan ke yang lebih baik. Masukan itu enggak? Kayak misalnya lagi ngomongin apa gitu terus di ngomonginnya, tapi sebenarnya nggak ngerti, Oke, kayak belum nyampe ke arah nggak nangkap gitu. Iya. Atau bisa. pembahasan. Mungkin ada yang misal saya pengen ngomong ke Ridho Oke, pelajaran kemarin, Ah. tapi nggak mau bahas. Idenya nggak ngerti. ya. Maksudnya nggak ngerti ini. Oke. Coba jelasin. Nah itu kembangkan. Oke. Jadi gambarannya ada yang pertama ya, ada yang menyelam pembicaraan. Pernah diskusi teman-teman. Nah tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba nyelot masuk. Ada. Nah, itu biasanya bakal mengganggu forum, bakal mengganggu komunikasi teman-teman semua. Kemudian ada yang merendahkan, ada yang biasanya pemberontakan. Kalau ada berarti dia belum memiliki komunikasi yang baik. Terus ada yang ngomongnya agresif. Irham. Agresif itu sebelum dia ngomong pakai emosi. Padahal situasinya ternyata stabil aja, tapi dia ngegas terus. Dan nah, tapi yang paling penting hambatannya dari komunikasi itu faktor budaya tentang. Jadi contohnya gini, ketika misalkan kita orang Batak, ngomongnya kan gimana? Nah, tapi mereka kan nganggapnya bukan kasar kan? Ya. Itu udah jadi biasa di situ tuh. Nah, ketika teman-teman misalkan belum paham kalau misalkan adatnya seperti ini, misalkan dia ngomongnya memang kayak ini, maka mungkin akan langsung ya, masih ada orang yang ngajak ribut gitu kan, bukan langsung terpancing juga nih emosinya gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kadang kita perlu perhatikan juga, misalkan dia daerahnya di mana nih gitu kan asalnya, terus dia misalkan lingkungannya seperti apa gitu. Perlu tahu juga kita biar nantinya kita nyesuaiin juga gaya bicara kita pun nanti apa namanya. Oke, lanjut kita bahas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsipnya itu ada beberapa. Pertama, yang perlu ada dalam komunikasi itu adalah menghargai lawan bicara. Penting sekali menghargai lawan bicara. Misalkan teman-teman suatu saat nanti lah jadi DPR misalnya, atau gubernur misalnya. Ketika misalkan Restu jadi gubernur dan Ridho jadi rakyat biasa misalnya, Restu jangan arogan dengan sombong gitu kan, mentang-mentang udah jadi ini gubernur, bicara sama Ridho seenaknya gitu kan. Gitu. Jadi di kondisi apapun atau mungkin di perubahan kondisi yang memungkinkan teman-teman lebih tinggi derajatnya daripada teman-teman yang ada di
kelas lainnya, maharilah bicara itu tetap perlu dijunjung tinggi. Kedua adalah prinsipnya ketika berkomunikasi adalah mendengarkan lawan bicara secara aktif. Pernah teman-teman ngobrol atau misalkan cerita tapi nggak ditanggepin sama temennya? Sedih. Kira-kira rasanya kayak gimana? Sakit hati kan ya? Nah, jadi teman-teman ketika udah tahu bahwa itu sakit hati, tapi jangan dibalas kayak gitu lagi dong. Nanti teman-teman belajar dari situ. Kayak berkaca bahwa ketika tidak didengarkan itu sakit gitu kan. Oke, selanjutnya pakai bahasa yang santun teman-teman. It's okay kalau misalnya teman-teman udah kenal ya bahasa binatang atau apa. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak belum kenal satu sama lain atau merasa belum dekat nih, jangan sekali-kali pakai bahasa yang sopan. Teman-teman bisa aja dari salah ngomong dari salah bicara itu dimukulin, ditonjokin, bisa aja karena banyak kejadian. Ada, oke lanjut. Terus kalau komunikasi itu pakai bahasa tubuh yang positif, bahasa tubuh yang tidak menyinggung lawan bicara. Selanjutnya ada kejelasan dan konsistensi. Perlu kalau ngomong itu perlu jelas. Jangan sangat ngomong kayak lagi kumur-kumur itu kan bikin si pendengar itu ngerasa lu ngomong apa sih ya? Konsisten itu ngomongnya perlu sendiri lupa konsisten. Oh ya, kalau konsisten itu misalkan teman-teman di hari ini komunikasinya baik misalkan, tapi di hari berikutnya teman-teman kurang baik. Nah itu berarti tidak konsisten. Artinya gini, ketika misalkan teman-teman di hari ini ngobrol sama si cewek misalkan restu, saya ngomong di hari ini misalkan komunikasinya baik-baik aja, tapi mungkin di berikutnya, di hari berikutnya restu malah bicara yang agak kasar atau agak agresif. Nah, itu bisa menimbulkan pertemanan kalian berantakan atau malah hancur. Jadi konsistensi itu diperlukan agar menjaga tali persaudaraan atau tali pertemanan kalian. Yang bicara agresif kasar, jadi harus ini juga dulu. Oke, kalau misalkan ada yang seperti itu, pertama, ketika kita sudah tahu ilmunya, bahwa kalau ada yang agresif atau kasar, kita jangan ikutan kasar. Jangan ikutan kasar. Justru malah kita sebaliknya mempertanyakan, kok kasar? Kamu kenapa gitu kan? Ada masalah apa? Kok tiba-tiba hari sekarang kok malah ngomongnya agak beda dari hari sebelumnya gitu. Itu lebih mempertanyakan. Barangkali kan kayak misalkan dia itu ngomong di hari tertentu kasar atau mungkin sedikit emosi karena di keluarganya ada masalah itu, sedang ada masalah, atau mungkin nggak dari keluarganya aja, dari lingkungan yang pertemanan yang lain mungkin dia ada masalah. Jadi kadang kita tuh tidak bisa memprediksi gitu teman-teman bahwa Restu, Rapi, Rido dan yang lain akan selalu ngomong dengan sopan, dengan baik. Tidak bisa kita memprediksi itu. Jadi ada satu hari atau suatu kemungkinan Ilham itu akan bicara lebih agresif misalnya, Rido misalnya bicaranya lebih emosional atau kasar, atau Yon dia misalkan bicaranya lebih ke arah yang sensitif misalnya. Bisa aja teman-teman. Jadi langkah yang penting perlu kita lakukan adalah pahami dulu, cari tahu dulu kira-kira dia ngomong seperti itu alasannya apa.
Kalau misalkan teman-teman agresif dibalas agresif, apa yang terjadi kira-kira? Kacau kan, perpecahan kan? Malah jadi timbul keributan. Bukan kan masih kelas 10 ya? Bayangkan kalau misalkan dari kelas 10 teman-teman musuhan sampai lulus sadar itu mana satu kelas gimana? Emang kacau sekali ya. Makanya dari sekarang nah dan sekarang mulai perhatiin misalkan kalau ada yang lagi sedih ya penyebabnya apa gitu. Lebih empati ya barangkali misalkan kita lagi ada masalah butuh teman cerita atau curhat boleh teman-teman di situ jadi pendengar yang baik. Oke, di sini tuh ada perbedaan komunikasi yang baik sama komunikasi yang tidak baik ya. Oke, kalau misalkan komunikasi yang baik itu biasanya akan cenderung menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan juga efektif. Efektif di sini itu adalah sesuai dengan apa yang mau dia sampaikan, jelas kok. Nah, lawannya itu berarti komunikasi yang kurang begitu, dia ngomongnya tidak jelas. Bisa mungkin dikarenakan dia karena sambal misalkan kepedesan terus gak jelas ngomongnya bisa aja. Mungkin lagi sariawan seperti gini. Nah kira-kira kalau ada teman-teman kalian yang lagi sariawan seperti ini, jangan pernah paksain ngobrol ya. Karena nantinya kasihan juga ya, udah masa ini sariawan kan paksa terus dia bercerita kan kurang bagus juga. Kita selesai teman-teman materinya. Praktek dong. Oke, Introvert tetap. ini mau di switch mau ditukar apa mau berhadapan-hadapan aja? Hadapan aja. Berarti Iwan sama Rati, Iwan sama Celo, dan Iwan sama Stu. Oke, aku kasih waktu semenit teman-teman. Kira-kira kalian nih ngomong konteks apapun, mau di konteks di sekolah, mau di luar sekolah, mau lagi main misalkan, mau lagi di rumah gitu kan. Silakan. Yang perlu diperhatikan adalah pertama kejelasan dalam ngomongnya, jangan ada gitu. Ngerti? Pertama ngomongnya perlu jelas. Agar apa? Agar si pendengar itu dia benar-benar ngerti apa pesan yang mau disampaikan di sini. Kedua adalah pakai bahasa yang sopan. Oke, kita pakai bahasa yang sopan. Kendati pun misalkan ya, udah temennya ya, tapi kita coba untuk praktekkan pakai bahasa yang sopan. Pakai bahasa yang sopan, terus bersikap empati. Jangan pernah ngejudge. Contohnya gini, pernah misalkan teman-teman lagi diputusin, misalkan si Ridho diputusin ceweknya, terus si Restu bilang kayak lu sih lemah gitu kan, cemen, cukup. Nah itu bahasa-bahasa yang jangan digunakan teman-teman, karena itu cenderung menjatuhkan lawan bicara. Silakan. Bincang. Oh gitu ya. Oke. Ayo ya. Oke, gitu. Gimana kira-kira? Udah bisa dimulai? Maksudnya ya, udah ada kegambar atau mau ditanyain dulu? Kira-kira apa yang kurang? Topiknya apa aja? Kenapa? Bisa berpikir sebentar. Ini ada sedikit informasi yang konsep verbal sama verbal itu biasanya ketika komunikasi itu gabung. Jadi misalkan bisa aja kayak misalkan saya sama kamu ngomong, saya pakai panggung di tengah percakapan itu bisa ada tuh yang gitu.
bercampur itu tergabung. Gila, bingung. Atau mau saya kasih topiknya aja biar yang lain ngobrol. Udah ya. Oh udah bisa. Aku mau ngomong dulu. Nah, yang lain dulu aja. Nunggu yang lain. Kalau bingung nanti saya kasih nih, misalkan kalian mau ngobrolin tentang ini, misalkan. Mau? Boleh. Nih, contohnya. Nanti kondisinya atau situasinya perlu ada empati, perlu ada perasaan yang turut prihatin dan turut bela sungkawa. Nah, simulasinya adalah kondisinya. Mau siapa dulu nih? Paling Ilham sama Rifki. paling Nah ya. udah terakhir. Oke, boleh. Nih, jadi Ridho sama Solo nih, perhatikan. Jadi kondisinya kayak gini. Ridho itu kedua orang tuanya meninggal. Nah, situasinya kayak gitu, Nah, Ridho merasa sedih, sakit hati, kecewa, marah juga gitu kan. Nah, tapi Ridho tetap memaksakan untuk masuk ke kelas, tapi di kelas Ridho itu murung gitu kan, malas keluar buat jajan gitu kan, cuma di kelas aja gitu. Nah, coba silakan nanti kasih perhatiannya ke Ridho, kira-kira nanti ngomongnya bakal seperti apa, dengan ada unsur empati, dengan ada unsur kesopanannya, sebagai bahasa verbalnya. Udah gitu doang. Gitu, silakan. Ini prakteknya tuh dari rumah kamu gitu. Ya Bang? Prakteknya ngobrol gini apa berdiri gitu? Dua bajunya dia Bang. Santai aja dia. Silakan. Gak apa-apa ngobrol. Nangis gak? Lo mau diawali kayak saya manggil nama Ridho gitu kan, kamu kenapa gitu, bisa. Udah sana burung. Buka burung gimana? Buka burung. Buka burung tuh. Kamu itu bagus. Kamu ini bukan putusin cewek dah. Gak pernah. Panas. Bukan buat cemburu dah. Semangat Selo. Udah. Bengong aja dah. Bengong. Perhatikan lo. Bengong. Oke, silakan Selo. Lo kenapa? Ada orang tua saya meninggal. Bisa semangat. Jangan putus asa, semangat sekolah terus loh. Terima kasih atas menyemangati saya dengan sekolah. Oke, ada. Lo ceritanya kalah classmate. Udah diem, lu urut aja. Ceritanya lu kalah classmate. Lu nggak tahu kata. Oke, betul. Coba belajar. Nurut. Lanjut, berarti Ion sama Rapi ya sekarang. Nurut. Oke, silakan. Muka kalah classmate. Iya, cepet. Muka bengong. Gak usah tawa. Kamu mau gimana? Tentang apa nih temanya? Kayak kalah classmate. Oh, kalau maksudnya. Boleh silakan. Oke. Apa yang Lu kenapa? gua itu kalau pas nih Ya, enjoy aja kali. Ya. Ulang kan. Jangan duduk. Aman.
gitu. Ulang, Pri. Ulang silakan ulang. Action. Oh, itu Ya Pak. kenapa? Murung-murung kamu tuh? Ini kalau kelas Mi. Ya wajar gak sih, di namanya permainan ada menang ada kalah. Mungkin sekarang lu menang, tapi mungkin nanti lu bisa mungkin sekarang mungkin lu kalah, mungkin nanti lu bisa menang juara satu gitu kan. Makasih atas supportnya sama gua. Yo kita tonton kan. Kan ada interaksi apa tuh media juga. Yang penting ada unsur empati ya, menyemangati rapi biar Oke, sekarang gimana sama Restu? Silakan. Aduh introvert. Ayo. Ayo Pak. Introvert tuh belum tentu nggak bisa ngomong. Ayo cepat. Banyak orang introvert yang jago public speaking. Banyak kali. Ayo Pak. Coba aja. Dulu aja dulu. Ngobrol aja Res. Bingung konteksnya ya, kasih nih. Nih konteksnya misalkan Irham diputusin cewek misalkan. Iya. Sedih banget nih Irham, sedih banget nih. Ya. Murung misalkan 2 hari nggak sekolah. Terus tuh datang ke rumahnya buat jenguk nih kondisi dia. Sama nanti ngasih penguatan positif misalkan. Biar kita tambah semangat lagi. Silakan. Oh iya, lu diputusin. Iya. Cewek ngomong banyak, ini ada satu yang itu mah kebiasaan tuh kan masih cakep kan cewek gua. Yang lain ya, cewek nggak doang, masih pengen cakep, gimana sih barangnya? Terus nanti lu masuk sekolah ya. Iya. Ini gua tadi dapat surat dari cewek. Apa isinya? Ya. Baca cerita. Kayak surat ini semangat gitu dari ini. Oh iya itu ada perwakilan. Mantap. Baru sih Anda. Waduh. Ya itulah. Kenapa kalau misalnya masuk sekolah, ya kayak begitu. Terus juga nih ada hadiah dari satu cewek. Banyak banget. Tahu kan? Lu putus hari ini mau, lu juga harus seneng dong. Ya, terima kasih ya hadiah ini. Udah. Oke. Kan banyak. Hijau sebelah dengan kacamata dan enggak. Oke, jadi gini teman-teman. Tadi perhatiin dari praktik kalian. Pertama, yang perlu diperhatikan jangan pernah bilang kayak, lu lemah lu, misalkan itu aja nangis gitu aja sedih, jangan pernah gitu. Kan bilang aja kan misalkan, lu kuat, cuman saat ini mungkin masih butuh ditingkatin lagi semangatnya atau rasa sabarnya. Kayak gitu kan. Masih kontak deh. Oke. Udah teman-teman, kira-kira dari masing-masing kalian aku mau minta kesimpulan. Kira-kira dari hasil belajar kita kali ini apa yang didapat gitu? Bisa? Oke, dari Restu dulu. Silakan. Tuh. Dalam berkomunikasi harus saling mengerti Oke. dan Memahami ya. asal Harus apa? Terus kecuali kalau udah kok kalau udah dekat. Ya udah. Saya mau silakan. Apa yang didapat dari belajar kita hari ini? Brand untuk
berbicara boleh. Terus udah berani berbicara, tapi silakan. berani yang menggunakan suatu informasi terhadap pemilihan Berani dalam memberikan sebuah informasi sebuah informasi pada penerima. Oke, Balik ke depan dulu. dari pihak dulu. Apa yang didapat dari belajar ini? Oke, kita kan tadi banyak kita belajar bagaimana komunikasi yang baik itu seperti apa. Terus kalau ngomongku enggak boleh gini harusnya gini. Kenapa? Tidak boleh berkata kasar. Iya. Oke, terus tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek. Sudah. Oke. Sekarang Rido, silakan. Rido. ya gitu Berani menyampaikan pesan dengan baik dan tidak melawan-lawan. Oke. Berani menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan dengan sopan dan bahasa ramah. Dengan sopan dan bilang ramah. Boleh. Tidak. Udah. Oke. iya kan Yang penutupnya harus banyak nih. iya Sip. yang banyak Iya. yang banyak Berkomunikasi itu harus dengan kesadaran diri yang penuh. Oke. Harus sadar ya. Kalau lagi mabok jangan ngomong. ya Betul, udah Dion. Semangat. Udah setuju tadi. Jadi kan kalau kita sadar tuh misalkan dia ngomongnya kasar, kita sadar kalau dia ngomong kasar. Jadi harus nyari gimana solusinya biar dia nggak ngomong kasar lagi, atau kita jangan ngeimbangin. Nah, Dia ngomong kasar, kita ikut ngomong kasar gitu. Jadi sadar diri, kesadaran diri itu dalam berkomunikasi itu penting. Oke. Jadi cari tahu kenapa dia bisa berkata kasar. Udah. Oke, berarti tepuk tangan untuk semua. Oke. Aku ada hadiah buat kalian. Katanya Raffi nggak mau. Kalau nggak mau kasih cewek aja dulu. Iya benar. Gak mau tapi ada cewek saya Nih, masing-masing dua ya. Apa-apa. Loh, Ya, tadi sesuai kesepakatan, tadi yang paling aktif kita kasih lebih. Tadi siapa menurut kalian nih yang cocok sama dapat poin lebih? iya kamu sulit kan? Voting cepat. Ambil Ambil dulu. aja. lolos tuh Ambil dia aja. Setuju nggak? Dia aja. Oke, setuju. Mungkin ya. Ini belajar masalah aja gitu. Oke, tiga. Di sini berarti kalian ke kelas lagi? Ya. Iya. Oke. Kantin dulu. wah katanya lo dulu Bre. Nggak tahu. ada diri ada Jangan lupa ya ilmunya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, yang introvert nih. Iya nih, ngomong-ngomong. Banyak ya. Dan introvert. Pemalu. Ya mau konseling juga? Nggak konseling? Tuh, tuh kenapa saya bisa ngomong gimana? kok gak bisa Nggak bisa ngomong. Nggak bisa public speaking. Nah. Kalau ngomong takut berbicara. nggak bisa ngomong kan belum bisa takut takut salah. Introvert mah pengen dari sini. Enggak. Enggak. Lu introvert. Pengalaman pribadi ya. Introvert sama ansos beda ya.
introvert extrovert itu apa? Introvert itu intinya orang yang lebih memilih diri sendiri. Oke. Dia lebih suka mengisi waktunya sendiri kan. Oke, benar. Tapi kadang-kadang juga kayak bukan berarti nggak mau bergaul, bukan ya John. Bukan ya dok? Bukan ya. Kalau extrovert apa? Kalau extrovert Dia lebih suka bareng sama teman lain yang mungkin energinya yang ini lebih gampang berinteraksi. Introvert juga sama, lebih gampang berinteraksi, cuma orang lebih senang sendiri aja. Oke. Pertanyaannya, kira-kira dari kedua itu siapa yang paling jago kalau speaking? Harusnya ekstro sih, dia kayak takut gitu. Introvert kan kadang pemikiran tuh kayak takut salah, takut nilai jelek. Iya, kalau extrovert biasanya bodo amat gitu. Iya, kayak ya lu siapa, lu nggak ada impact yang buat hidup gua, ngapain gua pikirin kayak gitu sih. Gitu. Teman-teman tahu Presiden Amerika gak? Barack Obama. Itu orang introvert teman-teman. Orang introvert dia. Jadi presiden. Tahu Ferry itu lagi? Ya, Introvert juga dia. Jadi perbedaan yang paling dasar antara introvert sama extrovert itu, kalau introvert ketika dia sedang bertemu barengan biasanya energi cepat habis. Tapi masalah public speaking nggak ada bedanya sama yang extrovert. Introvert itu asal si introvert ini dia mau belajar untuk berkomunikasi, untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat gitu loh. Terus kalau misalkan dibandingin introvert sama extrovert, kalau dalam hal public speaking kan bedanya banget. Kadang orang yang introvert itu ngomongnya lebih kayak berpola, lebih bisa dimengerti sama yang orang-orang di sekitar sekelilingnya. Sedangkan yang extrovert biasanya ngomongnya lebih ke ngelantur, apa-apa diomongin, karena saking extrovertnya gitu kan. Pernah menemukan orang seperti itu? Pernah. Coba. Jadi nanti kalian kalau ketemu yang introvert kasih semangat aja. Kasih semangat aja. Iya, jadi ya belum tentu nggak bisa ngomong, belum tentu nggak bisa public speaking. Jadi nanti Ilham udah cari di YouTube, terus di internet orang yang dari tadinya introvert terus jadi bisa ngomong di depan banyak orang. Cari tahu. Biasa misalkan hal-hal kecil yang dilakukan. Ngomong sama cari. Nah, bisa. Jadi, karena takutnya nanti kerjaan kamu itu berhubungan sama human, sama orang, sama manusia. Jadi kan kalau sama orang atau lu jualan, misalkan jual sapu kan minimal ya, itu kan lu menawarkan tuh ngomong kalau misalnya kayak sapu dan kayak gini dong, orang gak bakal tertarik bro, kayak sapu kan ini kan nggak aneh loh. Tapi kalau misalkan banyak ngomong kayak ini satu misalkan kualitasnya kayak gini, terus kayak harganya juga terjangkau, murah dan sebagainya, orang pasti akan lebih minat, lebih tertarik. Gitu. Semangat terus ya. semangat. Kamu konseling boleh, nanti kita cari tahu kira-kira yang menyebabkan kamu malas untuk ngomong apa. Takutnya mungkin di sebelumnya ada pengalaman trauma. Saya pernah ngomong depan umum terus salah ucap terus diketawain sama banyak kan. Itu yang menyebabkan kamu misalkan jadi mentalnya turun dan sebagainya. Bisa aja.
Itu nih. Kalian ada yang punya tahu nggak? Enggak. Nggak ada, aman semua ya. Ada yang korban bully? Aman ya? Kece. Berani bully? Gara-gara? Karena apa? Udah tahu ya. Dulu kelas 1 aja SD. Sekarang udah ada. Sama kakak kelas? Enggak sekelas. Pernah nanya nggak kenapa kira-kira dia tuh ninja kepala? Enggak. Kenapa? Enggak pernah biar. Belum ya? Kelas 1 SD sudah. Oke. Tapi sekarang udah nggak ya? Udah enggak. Dia jadi pembuli. Kalau SD itu biasanya masih sifatnya binatang kayak iya benar kayak belum tahu ini tuh nggak boleh dan itu kalau misalkan ketika ngelakuin ini dapat hukuman gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih SD nonjok temennya nonjok aja kayak tanpa mikirin kayak misalkan bakal dimarahin orang tuanya bakal dimarahin guru dan sebagainya. Tapi seiring berjalan waktu ketika misalkan SMP SMA ya udah pada mikir juga misalkan seperti itu salah seperti itu enggak gitu. Iya dong. Kalian semua asli orang Serang? Enggak. Serang di mana? Papua. Di mana ya? Terus saya di kotanya. Di mana? Kotanya. Di kotanya. Iya. Oh, kampung. Pulang berapa kali sekali? Kalau Tahun? ada libur, Libur semester. ya. Berarti libur berapa lama di sana? Dan Kalau pulang ngapain aja? Di sana tuh banyak babi ya? ya. Yang ke kayak Oh benar. hilang nggak wafernya? Kalau Ya, apa? Babi. Ya kalau itu di biasanya yang mana itu. Biasa. iya. Oh, suka berburu babi. Benar. Oh. Seru ya berburu babi. Bagi tombak kan ya? Iya. Oh, kan benar dong tombak. Di tanah. Kerja. Babi lu babi. Dan babi kok bawa malu tuh dan babi. Iya. Berarti naik pesawat. Iya. Sama siapa? Ramean. Iya. Gue belum pernah naik pesawat. Kalian udah pernah naik pesawat? Pernah? Belum. Sama gitu. Kita nggak ada tujuan loh mau kemana ya? Ke Kalimantan ke Sulawesi nggak ada tujuan. Kalau mau ke kelas boleh. Ya. Ya belum ditutup belum ya? Belum ditutup belum? Ini ya. Iya. Iya. Masuk lagi dulu. Aduh, mau boleh ya? Balik lagi. Balik. Nanti kita mau Enak baik. kita tutup, habis itu kita cabut. Emang pembuli ya kan? Beda lagi belum bisa. Kalau cita-cita kalian ada yang mau jadi pengusaha? Oh saya jadi naga ke-10. Jadi apa? Naga ke-10. Jadi ada kalau pengen Itu jadi apa cita-citanya? apa sih kira-kira? Belum. Mau jadi orang kaya. Tapi kalau SMP apa mau jadi apa? Polisi. Tahu
Tahu kan tahu. Jadi guru. Berarti kalau guru ngajar di toko sana. Iya. Mantap kan? Ini bakal berdampak bagi masyarakat. Kompetitif ajar. Ya kan jadi apa? Jurnalis. Berarti dari sekarang udah mulai. Iya. Leader jadi apa? Apa ketua leader terus? Oh iya, karakter. Bukannya udah nih dulu. Udah sih. Wah iya. Jadi geng. Yakin? Ya, yang kemarin dapat coklat. Jadi dia. Sekarang pengen udah apa? Pengen udah. Alah, Jualan dong. Aku game 013. Jual kan ada yang paling tinggi itu immortal. Iya. Udah. Iya jadi apa ya? Pembisnis. Bisnis. Ya. Berarti dari sekarang udah mulai bisnis? Belum sih. Belum. Iya. Belum. Kayak masih takut. Masih takut mulai. Ada yang mau trading kripto, belajar saham. Ya. Ya, itu maksudnya cita-cita kalian tuh bakal jadi pajangan doang, bener-bener pingin kan itu? Pajangan doang ya? Jujur. Paling jujur di saya. Ya. Karena kalau misalnya kalian bener-bener pingin nih, mau jadi apa, berarti dari sekarang dong harusnya udah mulai misalkan tadi mau jadi bisnis, berarti dari sekarang mau jadi bisnis, jualan cilok, jualan apa gitu gue. Belum ya? Sudah tiga. Tutup banyak kan ya? Oke. Teman-teman. Terakhir saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia buat datang sini, kita ngelakuin ini bareng. Meskipun dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, tapi teman-teman dengan semangatnya bisa membuat saya semangat juga untuk memberikan informasi ini. Pokoknya pesan dari aku terakhir, apapun ilmu yang kita dapatin sedikit banyak, ketika kita berhasil menerapkan itu ke kehidupan sehari-hari atau ke aktivitas yang seharusnya itu dilakukan, itu udah menjadi nilai plus buat kita, sudah menjadi hal yang tidak banyak orang yang lakuin gitu kan. Karena banyak yang kayak belajar diaplikasikan enggak, dipraktekkan enggak gitu. Jadi ilmunya sekedar teori doang. Ya kalau begitu kan cenderung lupa ya kalau sekali. Ya pokoknya semangat terus buat kalian, mumpung masih kelas 10 dan aku tahu cita-citanya tinggi sekali. Oke, boleh, semoga tercapai, semoga kesampaian gitu ya, dan semangat belajarnya. Tapi kita tidak pernah tahu teman-teman ke depan kita mau jadi apa, barangkali jadi gubernur, jadi menggantiin Prabowo. Iya kan? Barangkali menggantiin ini Pak ini Menteri Keuangan. Nah, pokoknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan Usun, datang boy lagi. Orang masalah ya. Udah tadi. Datang boy. menyarap sama sampai
colong kemarin tuh belum ada. Ada tugas tuh dari Bu Yani. Apa? TK.